161 pelarian sempit. Di antara lawan, semua Master Roh yang bisa terbang adalah tipe serangan kelincahan, dan 4 dari 5 di antaranya hilang, paling banyak hanya satu Master Roh yang bisa terbang. Jangkauan serangan Spirit Masters terbatas, selama mereka bisa melarikan diri ke udara, dia dan Xiao Wu sangat mungkin lolos dari pengepungan. Domain Dead God melekat pada Clear Sky Hammer, dan meletus pada saat ini, bekerja sama dengan agresi Clear Sky Hammer, satu gerakan mematahkan target lawan. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh domain Dewa Kematian, semangat Juang Tang San sekali lagi naik ke puncak, dan lawan yang mengejar juga akan menderita pengaruh domain. Pada saat ini, semua potensi Tang San meledak. Dia tahu bahwa apa yang paling berbahaya baginya saat ini adalah ketika mereka masih berada dalam jarak 50 meter dari tanah setelah lompatan. Pada jarak ini, dia mau tidak mau harus menanggung serangan kolektif lawan. Jika dia tidak bisa bertahan, maka, itulah saat kematiannya dan Xiao Wu. Oleh karena itu, dalam sepersekian detik dia melompat, dia meraih Xiao Wu di bawah lengannya dan dengan keras melemparkannya ke atas. Tidak peduli serangan apa yang dia alami, dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Wu menanggungnya bersamanya. Spirit Sage secara alami bereaksi sangat cepat. Bahkan jika Tang San menggunakan semua kekuatannya, masih tidak mungkin untuk langsung terpisah dari jangkauan serangan mereka, apalagi ketika dia terhenti sebentar setelah melempar Xiao Wu. Kekuatan dorong kuat yang lahir dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru mengirimnya mengejar Xiao Wu di udara. Secara bersamaan Tang San dengan paksa meledak ke bawah dengan kedua tangan memegang palu. Pada saat ini, dia menggunakan hampir semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. 8 Sage Roh ditambah 1 Yan, bagaimana mereka bisa membiarkan Tang San dan Xiao Wu dengan mudah melarikan diri saat mengelilingi mereka. Aura mereka tiba-tiba mengunci, secara alami menyebabkan mereka menyerang dengan liar. Master Roh tipe serangan kelincahan yang tersisa itu telah terbang tinggi, menyerang dari samping. Dari 8 lainnya, 8 kemampuan roh meletus secara bersamaan. Begitu banyak yang mati dari Spirit Hall kali ini, jika Tang San melarikan diri, rasa bersalah mereka akan sulit untuk melarikan diri. Lebih lanjut menambahkan perasaan menakutkan yang diberikan Tang San kepada mereka, sekarang mereka bahkan lebih habis-habisan. Dalam beberapa saat, inti dari serangan semua orang terfokus pada Tang San. Selain itu, selain Yan yang kekuatannya tidak cukup, mereka semua menggunakan avatar roh. Spirit Avatar tidak diragukan lagi sangat meningkatkan konsumsi kekuatan roh, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan kekuatan Spirit Sage hingga batasnya. Pada level ini, pola serangan mereka malah menjadi sederhana. 7 orang bijak roh secara bersamaan menyerang ke atas, kekuatan serangan terkonsentrasi mereka semuanya merupakan serangan kekuatan roh paling murni mereka. 7 Sage Roh yang tersisa ini semuanya adalah tipe serangan kekuatan. Fitur mereka yang paling tangguh adalah serangan. Dengan kekuatan 7 avatar roh yang terfokus seperti itu menyerang satu lawan, bahkan jika gelar Douluo bisa melawan, itu tetap tidak akan mudah. Apalagi Tang San yang sudah sangat kelelahan. Tidak, ketenangan. Xiao Wu akhirnya pecah. Begitu dia dilempar ke udara oleh Tang San, dia sudah merasakan hal-hal yang tidak meyakinkan. Menyaksikan dirinya langsung menjadi jauh dari Tang San, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menelan Tang San. Tang San secara alami tahu karakter Xiao Wu, jadi ketika dia melemparkannya, dia sudah mencubit titik akupunturnya yang mati rasa. Membuatnya tidak dapat menggunakan teleportasi untuk kembali mendukungnya. Menghadapi serangan di bawah, saat ini Tang San menjadi sangat tenang. Bahkan domain Dewa Kematian tidak dapat memengaruhi suasana hatinya saat ini. Domain Dead God dan Blue Silver secara bersamaan membuka ke tingkat terbesar, melepaskan cahaya putih yang intens, melemahkan kekuatan Spirit Sage ini sejauh mungkin. Pada saat yang sama, Clear Sky Hammer meledak dan mundur, Kaisar Perak Biru dengan marah melonjak keluar. Tang San meraih lututnya dengan kedua tangan, melengkungkan tubuhnya menjadi bola, 8 tombak laba-laba di punggungnya terlipat, seperti perisai di belakangnya. Kaisar Perak Biru yang melonjak dengan cepat membentuk kepompong besar di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan kilau emas biru. Kecepatan reaksi Tang San bisa dikatakan berada di puncak. Di depan ancaman fana, dia akhirnya menerobos. Kekuatan roh di dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat tajam. Menerobos kemacetan antara peringkat 59 dan 60 dalam satu gerakan.
Kekuatan roh yang meningkat secara tiba-tiba ini tidak diragukan lagi menambah bobot pada sisi keseimbangannya. Hong, serangan lawan pertama kali bersentuhan dengan serangan Clear Sky Hammer itu. Tanpa ragu, Clear Sky Hammer adalah salah satu roh paling tangguh di dunia saat ini. Namun, Clear Sky Hammer Tang San masih belum cukup kuat. Tanpa satu cincin roh pun, menambahkan lebih jauh tingkat kekuatan rohnya saat ini, itu pada dasarnya tidak cukup untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari Clear Sky Hammer. Dalam sekejap kontak, itu segera dihancurkan oleh serangan kuat Spriti Sage. Tang San tidak pernah berpikir untuk menggunakan serangan Clear Sky Hammer itu untuk memblokir serangan musuh, yang dia inginkan adalah leverage. Memang, sebelum 7 lampu itu menelan tubuhnya, tabrakan dari bombardir Clear Sky Hammer dan lawan menyebabkan kekuatan yang berlawanan. Semakin jauh serangannya, semakin besar kekuatan serangannya akan melemah. Tepat pada saat ini, bahkan jika dia hanya bisa melemahkan serangan musuh sedikit saja, bagi Tang San, peluang untuk bertahan hidup juga akan sedikit meningkat. Hong, hanya serangan kekuatan roh avatar roh pertama, dan Kaisar Perak Biru yang mengelilingi Tang San sudah benar-benar hancur. Kekuatan serangan yang bisa ditingkatkan oleh avatar roh, bagaimanapun caranya, itu masih di luar apa yang bisa dia tolak pada level ini. Jangan. Di udara, Xiao Wu menyaksikan Tang San dibombardir dengan keras seperti perahu kecil dalam gelombang besar, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Tapi, saat itu Tang San membuangnya, dia telah menggunakan sebagian besar kekuatan rohnya padanya, dan dia masih terbang menuju langit. Hong, serangan kedua jatuh pada 8 tombak laba-laba yang telah diatur dengan cermat oleh Tang San di belakang punggungnya. Dengan suara pecah yang menusuk telinga, 8 tombak laba-laba retak di mana-mana, dan Tang San juga tidak dapat terus meringkuk, kabut darah tebal menyembur dari mulutnya, mengubah udara menjadi merah samar. Hong, serangan ketiga jatuh di punggung Tang San segera setelah serangan kedua. Kali ini, bahkan 8 tombak laba-laba yang telah melewati pembaptisan yang tak terhitung jumlahnya, juga akhirnya tidak dapat bertahan. Menghancurkan seketika, berubah menjadi pecahan biru dan emas yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Seteguk kabut darah menyembur dari mulut Tang San. Wajahnya sudah menjadi putih seperti selembar kertas. Pada saat ini, tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindunginya. Di bawah erupsi avatar roh gabungan dari 7 orang bijak roh yang berdiri di atas rumput perak biru di tanah, mustahil bahkan pertempuran jarak dekat untuk mencapai apapun. Dan Tang San sendiri, yang bisa dia capai hanyalah mengeluarkan Clear Sky Hammer. Serangan keempat, adalah serangan yang tampak benar-benar hijau tua. Tapi saat serangan ini mendekat, di udara, Tang San membuat tindakan yang tampaknya tak terbayangkan. Dengan paksa membalikkan dirinya di udara, kaki kanannya menyerang ke arah cahaya hijau tua itu seperti cambuk. Bahkan orang-orang Spirit Hall itu, juga tidak mengerti mengapa dia melakukannya. Bagi Tang San, situasi terbaik secara alami adalah menggunakan Clear Sky Hammer untuk memblokir, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya melawan, dia masih bisa sejauh mungkin mengurangi serangan yang dia terima. Faktanya, di bawah pengaruh Spirit Avatar, serangan kekuatan roh ini membuat serangan kelincahan tipe Spirit Sage yang terbang di udara tidak berani mendekat. Tanda pisah. Hong, jeritan memekakkan. Telinga keluar dari mulut Xiao Wu. Yang mengalir dari matanya bukan lagi air mata, tapi darah. Pada saat inilah dia dengan paksa membuka titik akupuntur mati rasa yang disegel Tang San. Kaki kanan Tang San telah menghilang, sama sekali tidak berubah. Tapi dia sendiri masih sangat tenang, pada saat yang sama ketika mulutnya sekali lagi memuntahkan darah, tangan kanannya mencelupkan, kekuatan roh dengan liar keluar dari tubuhnya, dan di dalam kabut darah itu kaki kanannya telah berubah menjadi, dia meraih biru, tulang kaki kristal. Berputar tajam, dia pada dasarnya tidak memperhatikan 3 serangan yang masih berlanjut di belakangnya, mengerahkan dirinya untuk melemparkan tulang kaki kanan itu ke arah Xiao Wu. Xiao Wu, tulang kakinya bisa terbang, cepat pergi. Suara Tang San sudah benar-benar serak, seolah terkoyak. Dia benar-benar menuangkan kekuatan terakhirnya ke dalam lemparan ini. Begitu mereka melompat, Tang San sudah merencanakan segalanya. Dia pada dasarnya tidak berpikir untuk pergi bersama Xiao Wu. Dengan kekuatan roh yang sebagian besar dikonsumsi, menghadapi terlalu banyak musuh yang lebih kuat darinya, mundur utuh hanyalah ocehan gila. Menembak ke udara, dia menggunakan dirinya sebagai perisai Xiao Wu, membuangnya. Ketika dia tidak mampu menahan serangan musuh,
dia menggunakan kaki kanannya sebagai harga untuk memblokir, secara bersamaan menggunakan metode yang sama yang digunakan Tang San untuk melepaskan hubungannya dengan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Tang San bukan gelar Douluo, jadi dia secara alami tidak memiliki harga yang harus dibayar untuk secara sukarela melucuti tulang roh. Pada saat ini, apa yang dia bayar, adalah hidupnya. Pada saat yang sama saat tangan kanannya meraih kabut darah, tangan kirinya sudah memegang pecahan 8 laba-laba lens, dengan tegas menusuknya ke dalam hatinya. Hanya ketika membayar dengan nyawanya, dia bisa dengan paksa melepaskan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dari tubuhnya. Membuang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru itu dengan vitalitas terakhirnya, ketika dia meneriakkan kata-kata itu, darah hitam ungu dengan liar menggelegak dari mulut Tang San. Tapi, dia tersenyum. Apa yang ditampilkan wajahnya, hanyalah ekspresi tersenyum. Apa yang dia tidak ingin mati di tangan musuh, yang dia katakan akan dia lindungi, adalah Xiao Wu. Dia tahu bahwa dengan apa yang dia lakukan, menerima tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru di udara, Xiao Wu pasti bisa melarikan diri ke langit. Bayangan peluncur pasir di dadanya menembakkan jarum tipis yang tak terhitung jumlahnya ke arah Master Roh tipe serangan kelincahan yang tidak jauh. Bahkan pada saat terakhir ini, Tang San masih akan membantu Xiao Wu dengan menunda musuh sejauh mungkin, untuk memastikan keselamatannya. Di tanah, dua siluet tiba dengan kecepatan tinggi. Saat mereka tiba tepat ketika 7 lampu itu melonjak, mengejar Tang San. Pupil mata Xie Yue mengerut, dan tiba bersamanya, Huliena sudah benar-benar tak bernyawa. Dia menyaksikan tubuh Tang San hancur oleh cahaya demi cahaya, menyaksikannya bunuh diri untuk mendapatkan tulang, menyaksikannya meneriakkan nama yang paling dicintainya, melemparkan harapan hidup pada cintanya, visi Huliena menjadi kabur, tubuhnya lemas, ambruk, dalam pelukan Xie Yue. Di mata Xiao Wu, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru terbang ke arahnya, tangan kiri Tang San dengan tegas menusukkan serpihan 8 tombak laba-laba ke dalam hatinya sendiri, 3 serangan kuat yang tersisa akan menelan tubuhnya. Dia membayar dengan nyawanya untuk memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini dia benar-benar mengerti bahwa semuanya direncanakan oleh Tang San. Dia dan hatinya sepertinya terhubung. Maafkan aku. Kali ini, saya tidak bisa membiarkan rencana Anda berhasil. Mata Xiao Wu sudah menjadi merah darah, seperti punggung Tang San ketika dia tidak bisa menemukannya. Melihat tubuh Tang San yang sudah rusak, dan akan ditelan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya di udara. Tangisan ratapan yang sangat tajam meledak dari tenggorokan Xiao Wu. Suara tajam itu sepertinya membuat seluruh hutan besar bintang Do bergidik. Cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dari ruang di antara alis Xiao Wu. Lingkaran cahaya merah menyebar dalam sekejap. Di mana lampu merah itu lewat, semuanya berubah menjadi warna darah. Semuanya, pada saat ini, menjadi diam. Cahaya secara bersamaan meledak dari kera raksasa Titan dan Piton Banteng Biru Langit, 2 awan kabut darah tebal secara bersamaan menyembur dari tenggorokan mereka. Pada saat itu, kemampuan fusi roh gabungan Ghost dan Krisantemum Douluo tidak lagi mampu menyegel mereka. Cahaya emas dan perak hancur seperti kaca. Dengan erangan teredam, Yue Guan dan Gui Mei secara bersamaan memuntahkan darah dan berpisah, jatuh dengan keras ke pantai. Jika Titan Giant Ape dan Sky Blue Bull Python ingin membunuh mereka sekarang, itu akan semudah mengangkat tangan atau menggerakkan kaki. Tapi, dua jenis hutan besar tidak melakukannya. Dari mulut mereka bergema raungan sedih seperti tanah longsor atau tsunami, dan mereka secara bersamaan menyerbu ke satu arah. Di mana mereka lewat, vegetasi berubah menjadi potongan-potongan. Hutan matahari terbenam, sumur es dan api yin yang. Tang Hao duduk diam di tanah. Di depannya, Kaisar Perak Biru yang hijau dan subur telah tumbuh beberapa kali lebih besar, setiap helai rumput berayun dengan lembut. Sumur es dan api yin yang adalah salah satu mangkuk harta karun dengan fitur terbaik dari surga dan bumi, ini adalah surga bagi tanaman. Kecepatan pertumbuhan Kaisar Perak Biru di sini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Terlebih lagi ketika dia masih diberi makan oleh darah putranya. Meskipun dia tidak bisa berbicara, kesadarannya perlahan pulih seiring dengan pertumbuhannya. Tiba-tiba, mata tertutup Tang Hao tiba-tiba terbuka, dan Kaisar Perak Biru di depannya juga bergoyang dengan keras, bilah rumput yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berputar di sekitar tangan Tang Hao. Kulit Tang Hao langsung memucat. Yin, apakah kamu juga merasakannya?
Kaisar Perak Biru bergidik keras, setiap helai rumput terus-menerus bergetar seolah mengatakan sesuatu. Mata Tang Hao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak, tidak, San kecil kita sangat luar biasa. Bagaimana dia akan menghadapi krisis kehidupan. Bahkan jika Tang Hao bukan lagi Clear Sky Douluo, kultivasi sebelumnya membuat kekuatan spiritualnya sangat sensitif. Hubungan darah memungkinkannya untuk dengan jelas merasakan tanda-tanda kehidupan yang terus memudar di kejauhan. Tiba-tiba, ekspresi Tang Hao berubah, dan Kaisar Perak Biru tidak lagi gemetar. Mata Tang Hao terbuka lebar, menatap ke kejauhan. Apa ini? Bagaimana, San kecil, jangan bilang kamu bernasib sama dengan ayahmu. Bibir Tang Hao bergidik. Putranya mungkin tidak perlu mati, tetapi, mungkinkah dia sekarang masih harus menghadapi makhluk hidup yang sama yang lebih buruk daripada perasaan kematian yang pernah dia alami? Keheningan, semua yang ada di lampu merah itu benar-benar diam. Bahkan serangan kekuatan roh yang dikeluarkan oleh orang bijak roh telah mandek di udara. Satu-satunya hal yang bisa bergerak, adalah pusat dari lampu merah itu. Xiao Wu benar-benar merah. Itu adalah kristal dan merah tua yang menusuk. Pakaian yang dia kenakan sudah benar-benar berubah menjadi abu, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Berkilau dan tembus pandang seperti rubi. Tidak ada yang bisa melihatnya, karena pada saat ini, hal-hal yang berhenti termasuk kesadaran orang-orang di sekitarnya. Ini adalah kekuatan milik binatang roh 100.000 tahun, terutama ketika dia telah menyalakan energi hidupnya. Dengan gerakan santai, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru itu jatuh ke dalam genggamannya. Diam-diam turun di depan Tang San, tetesan besar air mata darah dengan lembut jatuh di dada Tang San. Dengan lembut memegang Tang San, suara Xiao Wu berbisik di telinganya. Kamu benar-benar bodoh. Jangan bilang bahwa aku masih bisa hidup sendiri ketika kamu mati. Aku tidak ingin kamu mati, aku mau, kamu untuk hidup. Aku benar-benar berharap aku bisa hidup bersama denganmu, sama seperti sebelumnya. Tapi, kita tidak bisa. Ketika aku tidak di sini, kamu harus menjaga dirimu baik-baik, kalau tidak hatiku akan hancur. Cahaya intens berkilau, cahaya tiba-tiba melintas di wajah Xiao Wu, menahan tubuh Tang San untuk perlahan jatuh ke tanah. Tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru di tangannya sekali lagi menempel di soket kaki patah Tang San. Saat ini, tatapan merah darah itu dipenuhi dengan kelembutan, satu-satunya di matanya adalah pria dalam pelukannya. Menurunkan kepalanya, dengan lembut mencium bibirnya, dia mencengkeram tangan kanan Tang San, mengeluarkan 8 tombak laba-laba yang patah yang menusuk jantungnya. Karena semuanya diam, tidak ada darah yang keluar. Api merah mulai membakar tubuh Xiao Wu. Itu bukan api, melainkan api darah yang sangat aneh. Dan yang terbakar adalah darah Xiao Wu, hidupnya, dan kultivasinya selama ratusan ribu tahun. Sama seperti ibu Tang San, Ah Yin, untuk menyelamatkan kekasihnya, dia membuat pilihan yang sama. Api darah tumbuh lebih dan lebih berkembang, secara bertahap berubah dari merah menjadi merah tua, dan tubuh Xiao Wu juga secara bertahap memudar dalam proses ini, seperti kristal merah yang tumbuh semakin transparan. Lingkaran merah besar yang menyebar secara bertahap menyusut, berputar di sekitar Xiao Wu, dan di sekitar suaminya. Pada saat ini, keheningan yang disebabkan oleh medan magnet merah yang sangat besar itu perlahan-lahan melemah. Yang pertama pulih adalah kesadaran semua orang dalam jangkauan. Melihat kecemerlangan merah darah itu, semua ahli Spirit Hall tercengang. Kemegahan tubuh Xiao Wu yang dilepaskan terlalu kuat, hingga pada dasarnya mereka tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya. Tetapi di dalam hati mereka sudah bisa membayangkan apa yang dia lakukan sekarang. Kultivasi 100.000 tahun, itu adalah kultivasi 100.000 tahun. Hu Liena terbangun dari ketidaksadaran. Di bawah pengaruh tulang roh tengkoraknya, penglihatannya jauh lebih baik daripada yang lain. Dan apa yang dilihatnya juga hanya mata Xiao Wu, menatap Tang San dengan penuh perhatian. Mata apa itu? Meskipun mereka melepaskan cahaya merah darah, cinta yang terkonsentrasi di kedalaman mata itu seperti bisa membakar jiwamu. Darah hitam ungu, terus-menerus menggelegak dari luka di dada Tang San. Itu adalah racun dari 8 tombak laba-laba, dan di tempat lain, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang menakjubkan, diselimuti api darah merah tua itu. Terutama kaki kanan yang sudah hilang, secara tak terduga tumbuh kembali di sekitar tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru.
Sepertinya keajaiban terjadi di depan mata para ahli Spirit Hall ini. Ekspresi Tang San memiliki vitalitas lagi. Apa yang dilihatnya hanyalah sepasang mata itu, sepasang mata indah yang penuh dengan cinta dan kesedihan. Tidak, jangan, Xiao Wu, kenapa kamu tidak pergi? Tang San ingin berjuang. Rasa sakit yang tak berujung membanjiri matanya. Dia tentu saja mengerti apa yang dilakukan Xiao Wu, dan dia lebih memahami konsekuensinya. Tapi, dia tidak bisa menghentikannya. Dia pada dasarnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat segala sesuatu di depannya berkembang ke arah yang paling dia takuti. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Meskipun kemampuan perhitungan Tang San sangat kuat, pada saat ini, semua yang ada di depan matanya benar-benar melebihi jangkauan perhitungannya. Rencana yang seharusnya menggunakan hidupnya sebagai periode tidak mengakhiri hidupnya, dan orang yang paling ingin dia lindungi, malah ada di sini. Tenggelam dalam api darah yang dipancarkan Xiao Wu, seluruh tubuh Tang San terus-menerus terasa gatal. Seolah-olah dia mengalami pengalaman keluar dari tubuh, sementara hatinya dipenuhi dengan pembangkangan. Dia tidak dapat mengubah apapun yang terjadi, dan hanya bisa diam-diam menyaksikan tubuh Xiao Wu berangsur-angsur memudar di depannya. Xiao Wu tidak bisa lagi berbicara sekarang, karena vitalitasnya sudah sepenuhnya digunakan untuk memberi makan api darah ini. Tapi mata indah berwarna darahnya sepertinya masih memberitahu Tang San tentang cinta di hatinya. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa metode yang digunakan Xiao Wu saat ini berbeda dari yang digunakan ibunya saat itu. Apa yang digunakan Xiao Wu adalah semacam metode yang bahkan lebih sombong, tetapi sikap sombong ini hanya ditujukan padanya sendiri. Metode ini disebut pengorbanan, menawarkan dirinya sebagai pengorbanan untuk Tang San. Tang San bagaimanapun juga tidak seperti Tang Hao saat itu, dia masih tidak mendekati kekuatan judul Douluo, dan tidak mungkin baginya untuk menyerap cincin roh 100.000 tahun. Mempertimbangkan bagian ini, Xiao Wu akan menyalakan vitalitasnya sendiri seperti ini untuk menyelesaikan adegan ini. Pengorbanan, tidak hanya mengorbankan hidupnya, pada saat yang sama juga mengorbankan jiwanya. Untuk membiarkan Tang San berhasil menyerap cincin rohnya, Xiao Wu benar-benar memadukan jiwanya sendiri ke dalam cincin roh di seluruh proses pengorbanan, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tang San. Dengan pengorbanan seperti itu, tidak peduli apa kekuatan Tang San, apakah dia telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk cincin roh atau tidak, cincin roh 100.000 tahun ini pasti akan berhasil menyatu dengannya. Selama levelnya mencapai level yang sesuai, setelah itu dia bisa terus meningkatkannya. Tetapi hasil untuk Xiao Wu adalah dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi lagi. Bahkan ibu Tang San meninggalkan jejak kehidupan itu, memberinya kesempatan untuk pulih. Hu Liena menjadi bodoh. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, dibandingkan dengan Xiao Wu, dia sangat tidak berarti. Saat ini siapa Tang San tidak lagi penting baginya. Dia benar-benar melihat apa itu cinta sejati. Dia untuknya, bisa memberikan hidupnya, mati untuk memberikan tulang roh. Dia untuknya, bisa mengorbankan hidupnya, mengorbankan cincin rohnya. Cinta apa yang bisa membiarkan mereka membayar seperti ini? Tidak heran dia menutup mata terhadap pesonanya. Bahkan ketika dia membujuknya di jalan neraka, dia tetap tidak tergerak. Awalnya, di dalam hatinya, sudah ada kekasih yang begitu sempurna. Hu Liena tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Wu apapun yang terjadi. Menutup matanya, dia tidak tahan untuk menonton. Bagian paling lembut dari hatinya terus-menerus terkoyak oleh rasa sakit yang hebat. Menurunkan kepalanya lagi, bibir Xiao Wu yang sudah transparan sekali lagi bertemu dengan bibir Tang San. Tang San hanya bisa merasakan kehangatan yang samar, tetapi tidak ada sentuhan. Lingkaran merah darah melompat dan diam-diam berputar berirama di sekitar mereka, dan kekuatan roh di dalam tubuh Tang San pulih, tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Di permukaan kulitnya, biru, emas, merah, 3 warna cahaya terus-menerus berkilauan secara bergantian, 8 tombak laba-laba di belakang punggungnya secara tak terduga tumbuh sedikit demi sedikit, sama seperti kaki kanan yang sudah direformasi. Bahkan luka fatal di dadanya telah sembuh total. Jantung Tang San mulai berdenyut dengan paksa. 2 siluet luar biasa muncul di tepi hutan, tetapi bahkan mereka tidak dapat mendekati jangkauan cahaya berdarah itu. Mereka adalah rekan terbaik Xiao Wu. Mereka secara alami melihat apa yang dilakukan Xiao Wu. Kera raksasa Titan meraung di langit, gelombang kejut yang luar biasa tiba-tiba keluar dari tubuhnya, hamparan hutan yang luas berubah menjadi pecahan-pecahan oleh aura kekerasannya.
Banteng berkepala ular bertubuh ular Sky Blue Bull Python tidak berdamai menyaksikan dengan penuh perhatian. Xiao Wu, apakah itu benar-benar layak? Mungkin merasakan aura ini, bibir terbuka, Xiao Wu perlahan memiringkan kepalanya. Melihat Daming dan Erming, dia menggunakan tatapannya yang penuh dengan senyum dan kelembutan untuk memberitahu mereka, bahwa ini sepadan dengan segalanya. Itu juga pada tatapan sesaat itu, adegan demi adegan dari pengalamannya sebelumnya dicap ke dalam pikiran mereka melalui rohnya. Menurunkan kepalanya, bersandar di dadanya, tubuh Xiao Wu berangsur-angsur memudar, memudar. Cincin api darah yang melonjak tiba-tiba berkontraksi. Dalam sekejap, lingkungan Tang San meletus dalam rantai retakan. Pada saat yang sama ketika tubuh Xiao Wu berangsur-angsur menghilang, 5 cincin roh aslinya tiba-tiba muncul, dan cincin roh keenam berwarna darah itu mengembun di sekelilingnya. Pada saat yang sama, cahaya berdarah bersinar di lengan kirinya, cahaya tulang lengan merah berkedip dan menghilang. Tepat pada saat ini, tubuh Xiao Wu yang sudah sangat kurus tiba-tiba mengembun, menjadi bola lampu merah. Kecemerlangan perlahan memudar, warna permukaan terkelupas lapis demi lapis. Satu-satunya kelinci kecil putih seukuran telapak tangan berbaring diam di dada Tang San, auranya menghilang jejak demi jejak. Xiao Wu, raungan sedih, tampaknya tidak manusiawi, meletus dari tenggorokan Tang San. Saat ini, setiap evolusi kekuatan sudah tidak ada artinya baginya, hatinya gemetar, dia sudah melupakan algojo Xiao Wu di sekitarnya. Melihat jejak terakhir aura Xiao Wu yang menghilang, jiwa yang kosong dan tubuh kecil yang tak bernyawa, hati Tang San runtuh. Ho, raungan meratap yang sama datang dari dua raja hutan, dengan aura hebat mereka yang menghamburkan para ahli Spirit Hall seperti angin musim gugur melalui dedaunan yang jatuh, mereka menyerbu ke depan dengan hampir gila-gilaan. Tiba-tiba, tatapan Tang San terfokus, karena dia melihat sesuatu yang lain, bunga besar yang menyilaukan. Pada saat yang sama bentuk kelinci Xiao Wu, jatuh dari tubuh Tang San. Hampir seketika, Tang San dengan hati-hati memegang kelinci kecil Xiao Wu dengan satu tangan, tangannya yang lain dengan cepat meraih merah kerinduan yang mempesona itu, dengan hati-hati dan dengan sungguh-sungguh menyerahkan kelopaknya ke sisi mulut Xiao Wu. Dengan lembut mendorong membuka 3 bibirnya, dia membiarkan satu kelopak di dalam. Adegan fantastis muncul, di mulut Xiao Wu, yang lebih padat dari kelopak besi segera meleleh menjadi cair, mengalir ke mulut kelinci kecil yang sekarat. The Yearning Heart Broken Red dipilih oleh Xiao Wu, dan bahkan jika dia telah kehilangan bentuk manusianya, bahkan jika nyawa dan jiwanya telah dilucuti, auranya, dan hanya auranya, yang dapat mencairkan harta abadi ini di antara harta abadi. Melihat pemandangan ini, secercah harapan muncul melalui keputusasaan Tang San. Perlahan-lahan memutar tangkai kerinduan hati yang patah hati itu, dia memegang kelopak demi kelopak ke mulut Xiao Wu. Apakah kera raksasa Titan atau Piton banteng biru langit, saat ini mereka dengan hati-hati mengumpulkan kepala besar mereka di sisi Tang San. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Tang San, mereka sering merasakan aura kerinduan hati yang patah hati di sisi Xiao Wu. Mereka berdua memahami pengorbanan, dan mereka berdua juga memahami konsekuensinya. Tapi jauh di lubuk hati mereka masih tersisa secercah harapan, bahkan sampai mereka tidak bisa membalaskan dendam Xiao Wu, hanya menunggu keajaiban yang tidak pasti itu. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Seiring dengan kelopak demi kelopak dari kerinduan merah yang patah hati berubah menjadi cair dan mengalir ke Xiao Wu, lapisan cahaya merah keemasan samar mulai muncul di sekitarnya, vitalitas yang awalnya sudah benar-benar habis benar-benar pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Satu-satunya tubuh seukuran telapak tangan Xiao Wu setelah kematiannya, tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Diuraikan dalam cahaya merah keemasan itu, bulunya yang kusam memulihkan kilaunya, berkilauan dan tembus pandang seperti kristal. Mata yang tertutup perlahan terbuka. Seiring dengan pemulihan vitalitas, tubuh Xiao Wu terus-menerus menghasilkan aura kehidupan yang sangat besar, vitalitasnya yang terbakar dan tubuh yang rusak dengan cepat diperbaiki. The Yearning Heart Broken Red memiliki efek hidup dan mati, daging dan tulang putih. Itu dipilih oleh Xiao Wu, dan selanjutnya menambahkan bahwa Xiao Wu berada di ambang kematian sepenuhnya karena cinta. Dia dan ramuan abadi ini segera mencapai penyelarasan sempurna, dengan paksa menariknya kembali dari ambang kematian. Tubuh Xiao Wu tumbuh sampai lebih dari 1 Qi lalu berhenti. The Yearning Heart Broken Red selesai dengan sangat cepat. Hati Tang San bergetar. Menonton vitalitas Xiao Wu pulih, hatinya yang masih sekarat sekali lagi memulihkan beberapa energi.
Xiao Wu, bisakah kamu mendengarku? Bentuk kelinci Xiao Wu secara alami tidak dapat menjawabnya, mata kelinci itu dengan kilau barunya perlahan-lahan tertutup, tertidur lelap. Dengan lembut menariknya ke pelukannya, Tang San bodoh. Bodohnya duduk di sana tanpa bergerak. Dia tahu bahwa kerinduan hati yang patah hati sudah mulai menunjukkan efeknya, tetapi agar hasilnya benar-benar ditampilkan masih membutuhkan waktu. Dia duduk di sana memegang Xiao Wu, tidak bergerak seolah bodoh. Kera raksasa Titan dan piton banteng biru langit juga menemaninya duduk. Apakah Xiao Wu dapat sepenuhnya menyerap efek dari kerinduan hati yang patah hati dan bangun dengan normal, adalah keajaiban yang mereka tunggu. Para ahli Spirit Hall diam-diam mundur. Xiao Wu sudah mati, siapa yang masih berani memprovokasi dua raja hutan besar bintang Dou itu? Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa benih kebencian telah berkecambah di hati Tang San. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 7 hari berturut-turut, apakah tersapu angin atau hujan, Tang San dengan bodohnya duduk di tempatnya. Bodohnya menatap Xiao Wu dalam pelukannya, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari unsur-unsur. Tubuh Xiao Wu terus-menerus berkedip dengan cahaya emas merah, bulunya menjadi semakin indah. Setiap kedipan cahaya samar mempengaruhi hati Tang San, Daming dan Erming. Mereka semua menunggunya bangun. Betapa Tang San ingin mendengarnya lagi memanggilnya kakak laki-laki, memanggil namanya. Duduk selama 7 hari, kesadaran Tang San sudah agak kabur, tapi dia masih bertahan duduk di sana. Seolah-olah dia bergerak sedikit saja, Xiao Wu akan menderita kerugian. Tiba-tiba, sedikit menggeliat membangunkan Tang San yang tak bernyawa. 7 hari telah berlalu, dan Xiao Wu akhirnya pindah ke pelukannya. Lampu emas merah tidak lagi berkedip. Ditutupi oleh bulu putih berkilau seperti batu giok, telinga kelinci panjang menutupi punggungnya, mata kelinci merah itu perlahan terbuka. Tang San dapat dengan jelas merasakan vitalitas hebat yang didistribusikan dari tubuh Xiao Wu, apalagi kelinci biasa, vitalitas yang dia pancarkan saat ini tidak kurang dari kera raksasa Titan Erming yang sangat besar. Xiao Wu tidak mati. Kegembiraan dan kebahagiaan memenuhi hati Tang San seperti mata air yang memancar. Tetapi pada saat ini, Tang San menatap mata Xiao Wu. Mata itu kosong, semua kecerdasan hilang, sepasang mata kosong tanpa tanda-tanda kehidupan. Kenapa seperti ini? Suara serak Tang San bergumam. Dia tidak tahu apakah dia bertanya pada Xiao Wu, atau surga. Pada saat ini, kesadarannya tampaknya benar-benar runtuh. Visinya menjadi gelap, dia jatuh ke belakang dengan Xiao Wu di tangannya.